Mobil China Hybrid yang paling enak yang pernah kami coba. Halo guys, welcome back to CV Indonesia bersama kami Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah bike BJ30e. Yang mana memang kalau misalnya lihat nomenklaturnya, kesannya ini adiknya dari bike BJ40 Plus yang memang sudah meluncur terlebih dahulu. Tapi sebenarnya banyak banget yang beda dari si bike BJ40 dengan mobil ini karena sepertinya ini sudah jauh lebih baik dibandingkan bike BJ40 Plus. Memang sudah lebih lama ya ada di pasaran dan mobil ini kayak sepertinya lebih sempurna. Kalau kalian ingat, kami selalu memuji bike X55 II sebagai mobil China bensin yang paling enak yang pernah kami coba. Nah, kalau ini dengan penggerak hybridnya bisa kami bilang bahwa ini adalah mobil China hybrid yang paling enak yang pernah kami coba. What a bold statement ya, padahal kami juga pengguna SUV China hybrid lainnya. Yes, bahkan komunitas juga di sana. Tapi kami setelah mencoba mobil ini, kami udah mencoba duluan sebelum bikin syuting di sini. Jadi kami udah tahu betul betapa mobil ini enak banget dan kami akan buktikan kepada para CVTs dengan harga 500 jutaan, mobil ini baik banget sih. So ini dia CVT review bike BJ30e. Yes, ini dia bike BJ30e dengan nomenklatur E itu artinya mobil ini berpenggerak hybrid. Mungkin kami nggak mau terlalu detail banget ya, apa aja tampilan SUV ini seperti gimana. Karena mungkin reviewer lain mungkin kalian udah nonton ya, mungkin teman-teman kami, Sino Auto lah, Laknas, apa segala macam kalian bisa nonton di mereka, mungkin juga menjelaskan desain juga. Tapi kalau kami mau bilang bahwa mobil ini tuh punya baza desain yang unik, meskipun kotak-kotak kayak gini, tapi dia masih menimbulkan sisi feminimnya. Ini jadi marketing mobilnya jadi bisa lebih luas. Kalau mungkin kalau kalian bandingkan sama SUV yang juga baru meluncur si J30 ini lebih, lihat ya, bentuk logo membulat ini menjadi bahasa desain barunya si bike gitu ya. Even sampai bawahnya dengan cladding plastiknya. Ini dia tuh masih apa ya, rugged look dengan kotak-kotak gini, tapi dengan warna dan juga pilihan-pilihan material yang menurut kami cukup baik dengan. Jadi masih ada sisi feminimnya gitu. Jadi kalau cewek-cewek menurut kami akan lebih suka dengan bentuk seperti ini gitu. Yuk lihat bagian sampingnya yuk. Kalau kayak lampu-lampunya sih semua ya sudah proyektor LED, lampu sennya juga sudah LED, keren banget sih menurut kami. Nah ini di desain sampingnya, panjangnya di 4.700-an mm, artinya dia bahkan lebih panjang dibandingkan dengan BJ40 Plus. Dan mobil ini fakta menariknya dia bukan leather frame seperti kakak-kakaknya BJ40 Plus, BJ41 nantinya. Ini dia bisa dibilang body on frame. Jadi kayak in between dari monocoque dan leather frame. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi setengah dari bodinya memang sudah menyatu baru dipasangkan ke sasis. Bukan yang benar-benar terpisah-pisah seperti leather frame gitu ya. Jadi yang menarik, ini plastik claddingnya menyanjur dari depan ke belakang sini dan dia ada kayak set marker gitu. Cuma memang sayang banget nih karena mungkin di market Indonesia nggak terlalu harus warna kuning gitu ya. Dia dibikin warna putih. Gitu, ini masih putih. Lucu sih, dan sampingnya ketika nyala gini ya, bagus. Tapi kalau kami pribadi sih, kami akan ganti warnanya jadi warna orange atau kuning amber gitu ya. Bahkan lebih ke arah American look, karena Sins juga bentuknya SUV banget gitu ya. Bannya, dia menggunakan ban 235 60 R19 19 inci dengan desain yang rugged banget, gede banget gitu ya. Menarik ya, ground clearance mobilnya juga lumayan tinggi. Jadi, tapi bagus ya, dia masih bisa menyembunyikan footstepnya di dalam bagian bodinya. Jadi kalau kalian misalnya keluar dari mobil, ini tidak akan mengotori badan kalian. Jadi dia tuh kayak disembunyiin di belakang sini nih. Nah ini masih menghalangi plastik claddingnya. Dia kayak rapat kan, nggak kelihatan kan? Tapi sebenarnya ini bisa membantu kalian banget untuk masuk ke dalam mobilnya. Karena sebenarnya mobilnya juga lumayan tinggi. Gitu. Kalau di depan kayak gitu masih bisa pegangan. Nah di belakang lebih enak lagi. Bahkan ada pegangannya di sini. Nih. Yes. Tadi kami bilang bahwa mobil ini mobil hybrid. Dan kami bisa bilang dengan harga 500 jutaan, ini bisa nyenggol yang leather frame itu sih. Karena 4.700-an sih panjangnya seperti kayak Pajero dan Fortuner. Fortuner di 4.700-an juga gitu ya.
Ada waktu unik ya. Ini pilihan warnanya ada warna putih, hitam, standar gitu ya. Nah ini warnanya warna green, tapi greennya tuh lucu ya. Dia kayak ada sage green gitu, ala-ala matcha pakai milk gitu ya, pakai susu. Kalau kata videografer kita nih kayak matcha tapi yang kebanyakan susu dicampurnya. Nah gitu. Ada unik nih ya. Dia roof railnya udah proper banget nih, bisa langsung kalian pakai gunakan untuk pakai roof rack, masih bisa langsung. Dan yang menarik di sini nih. Ini bodinya panelnya sampai sini dan di sini ada kayak logo AWD karena memang dia sudah berpenggerak AWD. Bukan 4x4 ya, AWD. Karena memang sasisnya dia bisa all time all wheel drive dengan hybrid di bawahnya. Minimum oktan dari mobil ini adalah di 92, lebih besar sama dengan 92. Jadi dia masih bisa pakai oktan 92 seperti Pertamax, Cell Super dan lain-lainnya gitu. Oke, ini dia desain belakangnya. Unik ya desain belakangnya. Jadi dia tuh ya kalau warnanya ambil warna terang selain warna hitam, ini dia kelihatan dual tone-nya. Jadi ini warna body hitam, dia pakai plastik gitu sebenarnya. Dia menyatu, bagus banget nih kalau kalian lihat dari jalan gitu ya. Kami kebetulan pas tes jalan tuh warnanya warna putih. Itu bagus banget dari belakang, lucu gitu, unik gitu ya. Jadi kami bilang lagi-lagi kalau misalnya kalau bandingin sama Jetor T2 atau Tank 300, mereka tuh kayak lebih maskulin gitu ya. Kalau di belakang ini masih dibilang feminim masih dapet gitu. Lampunya sudah LED bar, semuanya all sudah LED, bagus. Sen dan segala macam, lampu mundurnya juga sudah LED di bawah nih ya, lampu mundurnya di bagian sini. Terus juga sudah ada kamera di belakang sini, logo baik, jadi nggak ada logo Beijing sama sekali. Jadi kami bilang BJ30i karena dia memang hybrid, wiper, defogger masih ada, Hammond stop lamp juga di atas masih ada kamera juga. Dan dia untuk membuka bagasinya ada di bagian sini nih. Jadi di baik, ini ada tombol sini. Set. Dan dia sudah powered tailgate pastinya, nice. Kapasitas bagasinya juga lumayan gede karena dia monokok atau ya semi monokok, semi leather frame gitu ya, body on frame. Dia jadi masih gede nih. Kapasitas bagasinya di 450 liter, gede banget. Dan kita rebahkan baris keduanya, dia bisa mencapai 1496 liter, gede menurut kami. Di belakang masih ada lampu LED untuk penerangan, ada 12 volt socket di bagian kanan dan colokan rumah di bagian kiri. Jadi wow. Ini lumayan menunjang banget ya kalau kita mau adventure sama mobil ini, dia masih bisa ibaratnya ya fitur vehicle to load gitu ya. Di bawah, lihat di sini. Nah, ini di bawah kita masih bisa melihat masih ada ruang space lagi untuk motor hybridnya tuh, baterai hybridnya di sebelah situ. Gitu ya, itu masih ada akinya. Jadi akinya di belakang. Oke, nice. Sudah power tailgate juga. Oke, kita lihat bagian baris duanya. Ah, ini yang tadi kami bilang ya. Tuh, footstep-nya tuh dia disembunyikan. Jadi kalau misalnya tutup gini, nggak tahu kelihatan kan? Nah, kalau kita buka, baru kelihatan. Jadi nggak akan kotor kalau misalnya nih ya, kita nih ya, ini habis off-road nih. Wah, habis off-road. Terus kaki kita keluar. Wah, ini pasti kotor kan? Nah, ini kalau masih kesembunyi sih masih oke gitu. Dan yang menariknya lagi, dia selain ada footstep, buat orang tua nih, misalnya kalian ngajak orang tua kalian pergi, ini masih ada hand gripnya. Jadi lumayan membantu untuk masuk ke dalam kabin. Yuk kita lihat masuk dalam kabin yuk. Nah, di dalam dia masih ada panoramic sunroof yang gede banget, ada lampu yang sudah LED di kanan dan di kiri, ada AC-nya juga di bawah sini, dan masih ada sebuah soket USB di bawah sini dan ruang penyimpanan di bawah sini. Tinggi kami 175 cm, tapi di belakang sini rasanya nggak kekurangan space sama sekali. Bahkan nih kalau kami bisa bilang dibandingkan dengan BJ340 Plus, BJ80, ini jauh lebih lega. Karena dia bentuknya ngotak, nggak ada turun sama sekali, panoramic sunroofnya sampai belakang sini, jadi kayak wah spacious banget sih rasanya. Gede banget dan door trim-nya bagus ya, walaupun masih ada beberapa plastik nih bagian sini. Cuma yang tersentuh tangan di bagian kiri sini dan kanan sana, ini sudah dibalut dengan kulit dan dia sudah all auto power window ya. Tuh, hampir all the way down lagi. Tuh, bagus ya. Dan dia ada gripnya gini juga, ada cup holder juga, ruang di bawah sini, dan ada speaker. Tapi memang speakernya belum premium sound ya. Dia juga sudah ada armrest di tengah sini, dan 3 headrest, dan juga dia sudah bisa recline sekali guys. Nih, jadi ini paling tegak, ini bisa recline. Oke, gitu. Oke, kita lihat bagian depannya. Let's go. Wah, ini baru interior terbarunya baik nih. Ya, kalian mungkin harus lihat ya, gimana dulu BJ30, BJ40 Plus, BJ80. Ya, kecuali X55 juga bahkan, menurut kami ini jauh lebih keren sih. Ini sudah jauh lebih matang di
disiapkan. Nih kita bisa lihat interiornya bagus banget menurut kami, dan tidak ada lagi logo Beijing. Sini logonya logo baik di sini ya. Setirnya persis banget sama yang dipakai di X55 Plus, X55 II. Ini persis banget setirnya. Dia di belakang untuk pengaturan adaptive cruise control dan ADAS-nya. Ini kiri untuk pengaturan wiper, untuk sen dan lampu. Ini kanan untuk wiper gitu ya. Di kanan untuk pengaturan hybrid charging mode. Jadi bisa di camping bisa pakai ini charging mode yang bisa kita nyalain dari sini. Power tailgate bisa kita buka dari sini juga, dan ada pengaturan headlamp adjusternya gitu. AC di bagian sini, wireless charging, pengaturan AC semuanya ada di bagian tengah sini. Pengaturan ADAS, pengaturan kamera 360, hill descent control, AWD-nya, energy flow-nya bisa muncul juga di bagian speedometer. Dan tiap kita ganti mode berkendara ada banyak ya, ada Eco, Comfort, Sport, Muddy, Wedding, terus juga Snow, Sand, itu ada semua. Jadi kalian mau mode traction dan mode berkendara juga ada dari sini gitu ya, bisa kelihatan dari sini gitu. Dan dia kalau sedang mode EV mode, nah tenang banget gitu ya, tenang banget karena memang bener-bener mobil listrik sih proper gitu. Lengkap banget, material-material di atas sudah soft touch dengan jahitan asli. Ada Twitter bagian sini, Twitter tuh ada banyak ya, Twitter ada di sini, ada di sini, ada di bawah sini. Jadi di door trim ada Twitter, di pilar A ada Twitter, di bawah ada speaker, di belakang ada Twitter lagi. Jadi sound systemnya sih enak banget gitu ya. Cuma memang kalau grafik-grafiknya feels familiar ya kalau kita lihat bagian sini ya. Dia sudah support Apple CarPlay juga, sudah ada Apple CarPlay nih, bagus. Jadi udah nggak kayak baik-baik yang awal-awal kan belum bisa Apple CarPlay. Tuas transmisi di sini, jadi kalau mau ganti transmisi tinggal tarik ke bawah aja, D, mundurin R, netral di setengah gitu ya. Kalau mau P, dia tinggal pencet P di bagian ujung transmisi ya. Tombol start stopnya di bagian sini, 2 cup holder di tengah. Ini untuk rubah-rubah mode berkendaranya, electric parking brake. Dia juga sudah ada auto hold pengaturannya dari layar head unit, tinggal di slide aja ke bawah gitu ya. Ini ada nih pengaturannya, dan bahkan dia ada 3 memory seat yang bisa kita atur dari sini nih guys. Akhirnya dari head unit. Tapi sebenarnya secara pengaturan elektriknya, seatnya sudah bisa depan kanan dan depan kiri, jadi udah enak banget gitu ya. Pengaturan setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik, nggak seperti si Bike BJ40 gitu ya. Sun visornya udah kaca dan lampu bagus, ada hooknya juga, jadi kalau mau gantungin sesuatu bisa di sini, jangan harapan. Lampu-lampu di atas ini sudah LED, bagus, sudah touch gitu, bagus ya. Dia juga sudah hazardnya di bagian atas ini, dan pembukaan panoramic covernya dan juga panoramic sunroofnya juga bisa dibuka. Jadi bukan cuma kaca ya, ini bener-bener proper bisa dibuka gitu. Wow, bagus. Joknya sudah dibalut kulit dan kulitnya bagus menurut kami. Ini ada jajetan warna orange-nya dan ada side supportnya enak banget menurut kami. Door trimnya sama sih sama belakang, jadi karena bagian paling depan tuh masih plastik, tapi yang tersentuh tangan sudah kulit, dan ini kayak pegangan aja, bukan kantong. Jadi kantong hanya ada di bagian bawah. Kacanya sudah all auto power window, bagus. Dan yang depan, kalau yang belakang tadi kacanya cuma tebal doang, di depan itu sudah double glass. Pantes kedap banget. Nanti kami coba berkendara sama mobil ini, kedap banget karena sudah double glass ya. Bagus banget. Ruang penyimpanan lagi di bagian sini, dan bisa kalian adjust lagi makin dalam, bisa ditarik bagian atas. Nah, yang bawahnya bisa menjadi chiller box. Jadi bisa kita buka nih, jadi mendinginkan dari lewat AC. Jadi ini enak banget untuk adventure sama mobil ini. Wow. Untuk pembukaan bagian sini sudah soft opening. Bagus. Dan sisanya menurut kami sini ini baik yang memang paling baru ya, latest baik. Jadi memang kayak dia untuk mendesain interior sudah lebih bagus, dan mendesain material-material juga sudah jauh lebih baik gitu ya. Kita lihat spesifikasi mesinnya, menarik banget soalnya. Let's go. Oke. Nah, berasa banget mobil premiumnya ya. Dia sudah pakai hidrolik untuk kap mesinnya. Nah, mesinnya menarik banget nih. Dia pakai mesin 1500 cc turbo dengan sebuah motor listrik yang juga tenaganya besar banget. Kalau 1500 cc turbonya aja, mesin bensinnya itu 185 horsepower, 305 Nm. Tapi dikombin dengan motor listriknya, tenaganya bisa mencapai 409 PS atau 405 horsepower dengan torsinya di 685 Nm. Wow, menarik banget ya. Kapasitas baterainya juga lumayan gede, dan kalau kalian, kenapa kami bilang menarik? Karena dia menggabungkan antara paralel dan series. Jadi ketika di kecepatan rendah dia bisa paralel hybrid, kecepatan tinggi menjadi series hybrid. Jadi di bawah tuh dia bisa benar-benar menjadi mobil EV di kecepatan tinggi, baru dia jadi hybrid pada normalnya gitu, bisa bergantian. Jadi motor listriknya mengassist
mesin bensinnya gitu. Menarik banget ya. Sama yang PHEV atau Chery Tiggo 8 CSH gitu ya. Itu tenaganya 300-an, masih 300-an, torsinya juga masih 648 Nm. Ini tenaganya lebih besar, lebih kencang, dan irit juga gitu. Jadi menarik banget, padahal dia bukan yang plug-in hybrid electric vehicle. Keren ya, menarik banget nih. Gimana rasa berkendaranya? Langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita merasakan rasa berkendara dari Bike BJ30 Hybrid. Yes, ekspektasi kami sangat tinggi, bahkan terlalu tinggi kayaknya dengan mobil ini. Kenapa? Karena kami tuh selalu suka banget sama Bike X55 yang tuh ya. Jujur aja itu mobil enak banget. Udah kami di review-review lainnya kami selalu bilang ini itu mobil bensin terenak yang pernah kami coba in terms of handling, penyelarasan antara transmisi dan mesinnya itu selaras banget gitu. Karena kalau yang lain-lain tuh mobil China kadang kayak between mesin sama transmisi kayak nggak nyatu kan biasanya. Nah, di X55 tuh nyatu, dan itu kenapa ekspektasi kami tuh tinggi banget sama mobil ini gitu ya. Walaupun memang di BJ40 harus diakui bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi kalau X55 mau di kelasnya, mau kelas above, bahkan bisa dibilang Chinese car yang paling enak yang bukan EV gitu ya, itu paling enak X55. Jadi ekspektasi kami tinggi sama mobil ini. Nah kebetulan ini di daerah-daerah Amsutra, ada speed bumps, ada banyak patahan gitu ya, kita lewatin. Wow, ini sih bandingan suspensinya mirip-mirip banget sama, nah itu barusan lewat lagi, sama si X55 tuh. Ini bandingannya ngeredam dengan sangat baik, dan kami karena lihat profil bannya juga lumayan tebal, dan yang diberikan bukan ban off-road gitu ya secara standar. Jadi untuk pemakaian daily seperti ini masih nyamannya luar biasa sih menurut kami. Ini dan tambah lagi, dia joknya tuh tebel, sudah dibalut kulit juga, dan sudah pengaturnya secara elektrik kan yang kami bilang tadi. Jadi ini kita bisa meningkatkan kenyamanan lagi dengan pengaturan yang sangat pas banget menurut kami. Jadi kita tuh bisa dapat pengaturan yang sangat enak. Ini kita ngeliatin speed bumps ya. Dan tadi kita cari speed bumps yang tajam-tajam. Wah, ini sih enak banget. Dan yang kami suka lagi, yang menunjang kenyamanan lagi adalah transmisinya. Lagi-lagi baik, bukannya kami peres ya. Ini jujur, ini review jujur banget nih. Ini organik, benar-benar. Kami bilang, lagi-lagi baik itu menciptakan mobilnya dulu, baru menciptakan teknologi-teknologi di dalamnya. Ya kami bilang tadi, teknologi di dalamnya sih memang bukan yang kayak gimmick-gimmick, misalnya layarnya muter lah, atau apalah ada segimana gitu ya, atau misalnya bisa terbang atau apa gitu. Enggak, dia nggak kayak gitu. Cuma dia menciptakan dulu mobilnya, mesinnya dan transmisinya align, baru dia nyiptain teknologinya. Jadi bukan main fokusnya tuh bukan tentang gadget, nggak seperti layaknya brand Chinese lainnya ya gitu. Kadang tuh mereka terlalu fokus sama head unitnya, rasa berkendaranya jadi kayak kurang banget. Nah di sini nih ya, ada speed bumps lagi tuh. Pantulan suspensinya untuk SUV sengotak ini gitu biasanya tuh keras gitu, ataupun kalau terlalu nyaman ngayunnya nggak karuan biasanya. Ya kita tahu misalnya yang dibikin nyaman gitu kayak si Jimny gitu ya, ngayun nggak karuan, atau dibikin keras mungkin kayak yang rival-rival lainnya itu. Wah itu nggak enak gitu. Ini juga mungkin didukung juga dengan unibody ya, bentuknya bukan proper leather frame tapi body on frame. Jadi dia masih ada bodinya dulu baru dipasang sasis bawah, bukan yang seluruhannya kepisah gitu. Jadi masih ada rigidnya dapat, dan masih ada nyamannya juga masih dapat gitu. Dan yang kami salut sih bertransmisinya ya, halus. Dia 2 DHT, bahkan kalau misalnya tetangga kan DHT doang, ini 2 speed DHT. Jadi dia benar-benar bisa mengadjust nih, adaptif banget transmisinya. Between kalau di kecepatan rendah yang mana EV itu butuh cepat gitu ya, lebih instant torque dan segala macamnya, itu bisa ditahan sama mobil ini gitu. Jadi bisa keep up sama transmisi itu nggak ketinggalan gitu sama mobilnya. Biasanya kan memang mobil-mobil yang tenaga terlalu besar seperti ini ya, dia torsinya aja sampai 600 gitu. Itu biasanya ketinggalan tuh transmisinya, kayak over torque, dikejek, wah transmisinya masih apa yang harus saya lakukan terhadap mobil ini gitu ya. Ini enggak, ini mobilnya masih jalan, di gas tuh masih
halus dan power delivery-nya halus di saat kita mode eco. Once kita comfort juga masih halus, dan once kita pindah ke sport, langsung gitu ya. Dia kerasa banget di awal tuh masih EV-nya yang menjalankan mobil. Baru input gas yang kita kan paling dalam. Baru tuh dia nggak lama memasukkan mesin bensin. Nah tuh, baru mesin bensin turbonya hadir gitu ya. Jadi instant torque tuh masih dapat ala EV-nya dulu. Once EV di kecepatan menengah ke atas memang sudah lebih lemah dibandingkan dengan mesin bensin, di situ mesin bensinnya berperan. Nah, enak sih. Ini even di mode comfort dan sport yang nggak eco gitu, mobilnya juga masih halus nariknya. Wah, ini enak banget sih menurut kami. Kalau mau zigzag juga enak. Dan setirnya tergolong mau udah diatur di mode sport pun masih tergolong ringan. Gak kayak misalnya kayak leather frame yang cumi-cumi darat gitu ya. Itu kan berat-berat semua ya, karena memang masih hidrolik. Lah ini masih ringan ya. Ini satu jari kita masih belok begini tuh masih bisa pakai satu jari. Karena masih cukup ringan. Walaupun memang di sport tuh agak sedikit a bit berat gitu. Tapi memang minus side-nya adalah bukan yang terkoneksi banget dengan jalanan. Steering feedback-nya tidak sebaik si X55. X55 sih top banget menurut kami ya. Itu kayak mobil, kalau kalian nggak pikirin soal teknologinya, udah perfect banget. Itu kalau kalian suka nyetir sendiri, rasanya kayak bukan SUV gitu kan. Nah di sini tuh dicoba dengan bentuk yang lebih emosional, tapi tetap seenak si X55. Memang ada yang sedikit dikorbankan dari ya handlingnya gitu ya. Tapi ya mobil kayak gini, kalian mau kebut-kebutan gimana sih, mau belok-belok kayak gimana sih di jalan ya kan? Ini kan bukan untuk yang kebut-kebutan or gimana di jalan kan. Mobil masih nyaman banget, enak, dan apalagi kalau kalian aktifin di sini, dia sudah ada adaptive cruise control. Nah, dia juga bisa nge-scan nih di depan nih 3 mobil kanan kiri. Nah, ini kita bisa bedain mana dia motor di depan, mana dia truk, dia masih bisa bedain. Kita bisa lihat, dan 3 jalur. Bukan cuma 1 jalur di depan kita doang. Dia udah bisa kanan, bisa kirinya juga bisa. Jadi kelihatan banget ini mobil yang sudah lebih well built lagi dibandingkan dengan si X55 dan segala macam. Kalau in term of teknologinya ya. Kalau X55 tuh kayak memang masih fokus banget ke gimana selarasan antara mesin dan transmisi. Kalau ngomongin soal visibilitas dari mobil ini, karena bentuknya kotak, dia pilar A-nya itu nggak terlalu besar, jadi dia tidak ada kaca pilar A lagi yang kadang beberapa occasion dia agak mengganggu ya. Di sini nggak nih, pilarnya juga masih oke dan dibuat melengkung. Menurut kami ini pinter sih. Ini sekarang udah teknologi terbaru, jadi nggak yang bener-bener kotak lurus doang, dia dibikin melengkung, jadi walaupun besar, tapi tetap bisa memberikan visibilitas yang sangat baik nih ke depan. Dan kanan kiri kacanya gede-gede semua, jadi kalau mau lihat ke belakang, ke depan, itu semua masih bisa banget gitu ya. Kiri juga enak, dia sudah dilengkapi dengan ADAS-nya banyak, dia ada kamera 360 juga, jadi kalau mau masuk gang-gang kecil masih bisa transparan juga. Dia ada blind spot monitoring juga, jadi kalau misalnya ada motor dan ya biasa lah yang suka nyelonong-nyelonong gitu ya, ini bisa kelihatan dari kanan dan kiri. Jadi ADAS-nya juga sudah lumayan lengkap untuk mobil kayak gini ya. Biasanya kan nggak terlalu peduli soal ADAS nih, mobil-mobil kayak gini. Dan narik lagi visibilitas ke depan, karena dia kap mesinnya kotak, kita tuh bisa ngukur nih ujung depan dari mobil ini. Jadi kalau kita masuk muteran gini ya, ngukur jalan, itu enak nih, bisa kelihatan ujung depannya. Jadi nggak berasa seperti mobil yang gede banget. Kami selalu suka sama mobil yang misal actual size-nya tuh gede, tapi pas kita bawa rasanya tuh nggak intimidating dan berasa mobilnya kecil. Maksudnya berasa mobil kecil adalah kita bawanya langsung mudah, easy to use banget. Nah ini seperti ini nih di baik BJ30 ini. Jadi nggak kerasa sama sekali mobilnya tuh susah banget gitu. Dan yang kami suka lagi, untuk menunjang kehalusan, dia sampai kecepatan 40 km per jam, sampai kecepatan 60 km per jam, dia tuh kedengeran banget. EV-nya selalu yang jalan. Kita juga bisa melihat energy flow-nya dari layar head unit di sebelah kanan. Ini kelihatan nih EV-nya terus yang jalanin. Dan dia bisa kita lihat, dan karena dia all-wheel drive kan all time ya. Jadi kita bisa lihat, dia tahu kapan, cukup ban depannya aja yang digerakin sama motor listriknya, atau belakangnya udah mulai butuh nih, udah mulai makin berat nih ya. Nah ini baru belakangnya. Tapi kalau misalnya kita lihat jalan nih 10-20, itu dia cuma ban depannya doang.
Tapi kalau misalnya udah butuh lebih berat, langsung belakangnya juga. Nice. Cerdas sih gitu. Wah, ini kita nge-sway gini ya, belok ya. Body roll masih kerasa, wajar karena bentuknya kotak, ground clearance-nya tinggi. Tapi berkat dia bukannya proper leather frame seperti kakak-kakaknya gitu ya, dia masih body on frame, masih ada kayak setengah-setengah antara monocoque dan leather frame di tengah-tengah. Jadi somehow ketika mau body roll yang berlebihan, dia nggak terlalu kelihatan banget gitu, kayak udah langsung ditahan karena sasisnya masih rigid gitu. Dan juga ini meminimalisir ketika kita bejek gini ya, acceleration dive dan juga brake dive-nya nggak segitunya gitu. Nice. Ini well built car banget sih. Kalian bisa coba deh. Nanti kalau digias ya, kalian test drive sendiri deh. Nanti buktiin omongan kami ya. Kalian coba sendiri deh. Terus cobain sebelah habis itu. Nah, kami owner brand sebelah yang bentuknya mirip-mirip kayak gini aja mengakui nih, enakan ini. Padahal kami komunitas di sebelah kan. Nah, enakan ini. Tapi sayang memang karena dia bukan PHEV dibandingkan dengan Chery Tiggo 8 CSH, efisiensinya memang tidak sebaik mobil itu. Mobil ini dalam kota cuma bisa di 15,2 km per liter dan untuk luar kota masih bisa sih 20,3 km per liter. Tapi ya jomplang sih kalau dibandingkan dengan rivalnya tersebut. Tapi efisiensinya tersebut karena memang mobilnya bentuknya kotak sih. Dan kalau soal akselerasi dari mobil ini karena tenaganya besar banget, 0-100 bisa tembus di 6,7 detik. Itu udah setara dengan mobil-mobil berkecepatan tinggi yang mana kalau lihat bentuknya kotak, kami kayak kok bisa sih sekencang ini? Oke, bagaimana rasanya duduk di belakang sini? Nah, langsung lihat speed bumps ya. Di dalam Sutra BSD sini kan memang speed bumpsnya tajam-tajam. Depan IKEA nih, mungkin kalian pernah ke IKEA Alam Sutra. Itu kalau kami pakai mobil lain ya, unit test ya. Salah satu di sini depan IKEA dan depan ICE BSD itu yang salah satu yang paling tajam speed bumps. Nah, sedangkan di sini ini diredam dengan sangat baik ya, karena memang pakai baik diredamnya gitu ya. Nah, speed bumps berkali-kali gitu ya, bagus. Dan kami suka. Ini di luar lagi berisik ya, karena kami syuting pagi hari, lagi agak hiruk pikuk gitu ya. Cuma ini nggak berisik sama sekali. Ini dia kacanya tebel, jadi masih meredam dengan sangat bagus gitu peredaman kabin. Nah, tapi memang di belakang sini lebih kerasa limbungnya. Nah, ini ketika lagi belok ini ya, dia mulai agak nge-sway bagian belakangnya karena wajar. Depan mungkin nggak terlalu nge-sway banget, nah yang belakang ini mulai agak lebih nge-sway. Itu Pak, masih kalau kalian ngincarnya nyaman, ini nyaman banget. Tapi settingan suspensi seperti ini biasanya pas banget untuk off-road. Karena kalau terlalu keras banget juga, kalau terlalu rigid banget juga, nanti di off-road malah nggak goyang. Karena kadang di off-road itu kita justru butuh mobilnya bisa lebih bergoyang. Supaya apa, di tanah nggak mancep, pas misalnya nancep tanah yang lembek gitu ya, yang nggak nancep banget gitu, masih bisa digoyang mobilnya untuk bisa keluar dari off-roadnya gitu. Ini dibutuhkan seperti ini. Cuma memang ada beberapa occasion kalau di jalanan gini kalian akan lebih ngerasa lebih limbung dibandingkan di depan gitu ya. Di belakang sini juga kalian masih berasa lega banget, dan ini masih bisa di recline sekali lagi, dan sudut recline-nya juga lumayan lega. Dan karena dia bukan proper EV ya, dan padahal dia AWD, ini rata. Jadi kalian mau duduk tengah pun ya gak ada masalah sama sekali. Ini masih agak belok nih ya, kenceng nih. Ada sedikit memang limbung, tapi kalian tidak seperti leather frame. Kalian nggak bisa ini bilang kalau dibanding sama leather frame jauh lah. Dibanding sama rivalnya ya, ini jauh lebih enak. Yang bentuknya kotak-kotak kayak gini, ini jauh lebih enak gitu. Kaget sih. Mirip sama X55 yang mungkin underdog gitu ya, kalian underrated banget. Tapi pas begitu kalian coba, kalian pasti akan suka. Oke, itu dia rasa berkendara dari Bike BJ30i. Harus kami bilang, wah, kami agak menyesal mengambil mobil plug-in hybrid lain terlalu cepat. Ini enak banget. Jujur aja. Jadi meskipun bentuknya emosional, tapi masih bisa menyentuh sisi logical dari kalian. Karena masih iritnya dapet, kencangnya masih dapet. Tapi kalau mau diajak off-road, karena body on frame-nya itu, dia masih bisa. Apalagi dia punya sistem all-wheel drive dengan mode terrain yang lumayan banyak gitu. Tenaga kenceng, akselerasi masih 6 detikan. Ya, mobil yang sama dengan kondisi plug-in hybrid itu aja
akselerasi 7 detikan. Ini 6 detikan, jadi lebih kencang lagi. Tapi kalian nggak cuma kencang di on-road, tapi kencang di off-road dan suspensinya nyaman banget lagi. Aduh. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan sekarang kami sudah aktif di TikTok di @cvt Indonesia. Mohon di follow supaya kalian juga mungkin akan terhibur dengan konten yang berbeda dengan sosial media kami lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.